Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Tiffany Raffi dengan NIM 2115068 dari kelas 2C Prodi Chemistry. Baiklah, pada kesempatan membuat video ini dengan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi, yaitu ulangan tengah semester, dosen pengampu Ibu Zulfa SPDI MA. Nah, di sini saya akan bahas mengenai jenis-jenis komunikasi antar pribadi. Jenis komunikasi antar pribadi terdapat 5. Yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua ada komunikasi non-verbal, yang ketiga ada komunikasi mendengarkan, keempat ada komunikasi tertulis, dan terakhir ada komunikasi visual. Nah, kita masuk ke dalam komunikasi yang pertama, yaitu jenis yang pertama, komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata lisan ataupun tulisan. Nah, komunikasi ini paling banyak digunakan dalam komunikasi antar manusia, menggunakan lisan dan tulisan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, gagasan, pemikiran, atau maksud dan tujuan mereka untuk menyampaikan data, informasi, ataupun fakta, serta menjelaskan, saling bertukar pikiran dan perasaan, serta saling bertukar tutur penutur. Nah, dalam komunikasi verbal ini ada 2 unsur yang harus kita miliki. Yang pertama ada bahasa dan yang kedua ada kata. Nah, bahasa adalah alat komunikasi berupa sistem lambang bunyi yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh alat indera kita, yaitu mulut. Nah, dalam komunikasi verbal ini, lambang bahasa yang digunakan yaitu adalah lambang bahasa lisan, tertulis maupun elektronik. Selanjutnya yang kedua ada kata. Kata adalah kumpulan beberapa yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan maupun pikiran yang dapat dihasilkan atau dipakai dalam berbahasa. Nah, kita masuk ke dalam jenis yang kedua, yaitu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal atau tanpa kata-kata. Nah, dalam berkomunikasi nonverbal ini hampir secara otomatis dipakai dikarenakan komunikasi nonverbal ini memiliki sifat tetap dan selalu ada. Nah, komunikasi nonverbal ini lebih jujur mengungkapkan apa yang kita rasakan secara spontan. Nah, dalam komunikasi nonverbal terdapat 4 ciri-ciri yang harus dimiliki. Pertama itu bahasa tubuh, yang kedua ada tanda, yang ketiga ada tindakan atau perbuatan, dan terakhir ada objek. Nah, bahasa tubuh yaitu berupa raut wajah, mimik muka, gerak kepala, gerak tangan, atau gerak-gerak tubuh yang mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, pikiran, kehendak maupun ekspresi kita. Nah, sedangkan tanda dalam berkomunikasi nonverbal yaitu menggantikan kata-kata, contohnya seperti rambu lalu lintas, laut, udara, atau bendera kita. Selanjutnya untuk tindakan atau perbuatan. Nah, sebenarnya tindakan atau perbuatan ini tidak menggantikan kata-kata, namun lebih menggantikan makna. Contohnya misalnya menggebrak meja ketika sedang berbicara, ataupun menutup pintu dengan keras ketika hendak keluar rumah. Yang terakhir itu ada objek. Nah, objek itu sebagai bentuk komunikasi nonverbal tidak menggantikan kata-kata, tetapi dapat menyimpulkan arti tertentu. Dalam komunikasi nonverbal ini juga terdapat 3 fungsi. Yang pertama itu meyakinkan apa yang diucapkan atau biasa disebut dengan repetition. Yang kedua ada menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan oleh kata-kata. Yang terakhir itu ada menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum sempurna. Jadi ketika ada komunikasi verbal yang tidak sempurna, maka akan dilengkapi oleh komunikasi nonverbal. Selanjutnya kita juga akan membahas fungsi komunikasi nonverbal terhadap komunikasi verbal. Nah, komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal memiliki banyak sekali perbedaan yang signifikan. Namun, yang dibutuhkan keduanya itu sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya tindak komunikasi yang efektif. Nah, fungsi lambang nonverbal kepada verbal yaitu untuk memproduksi makna yang komunikatif. Dalam tahun 1965, Paul Ekman menjelaskan 3 fungsi komunikasi nonverbal terhadap komunikasi verbal. Yang pertama, pesan nonverbal akan mengungkapkan pesan verbal. Nah, contohnya dalam kita misalnya memesan sesuatu barang, kita tidak perlu mengucapkan komunikasi verbalnya kan mengucapkan kalimat 5. Nah, kita hanya perlu
mengancungkan 5 jari untuk mengatakan bahwa kita membutuhkan 5, misalnya 5 kilo, 5 buah, itu sudah komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi nonverbal menggantikan pesan verbal. Nah, kita tidak perlu secara spontan mengatakan kita menang secara verbalnya ya. Kita hanya cukup mengacungkan 2 jari seperti ini, itu menandakan kita sudah menang. Karena arti dari 2 jari ini artinya victory, yaitu kemenangan. Nah, selanjutnya ada komunikasi nonverbal juga dapat mengatur pesan verbal. Nah, pesan-pesan nonverbal itu berfungsi untuk mengendalikan sebuah interaksi dari suatu cara yang sesuai dan halus. Misalnya senyum ataupun menatap berbicara ketika sedang berbicara atau ketika sedang melakukan komunikasi. Nah, kita masuk yang ketiga, itu ada jenis ketiga, komunikasi mendengarkan. Nah, mendengarkan yaitu banyak membutuhkan usaha, berfokus dan disengaja hingga ia memahami apa yang diucapkan atau dikatakan orang lain. Nah, sedangkan mendengar yaitu respon otomatis yang merupakan hasil dari kinerja telinga kita. Nah, mendengarkan juga itu suatu proses menangkap, memahami atau mengingat dengan sebaik-baiknya apa yang didengarkan dari sesuatu yang dikatakan oleh orang lain ketika sedang berkomunikasi. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada jenis komunikasi tertulis. Nah, ketika informasi yang panjang atau kompleks perlu dibagikan, biasanya akan disampaikan dengan komunikasi tertulis. Nah, untuk itu, komunikasi tertulis itu sering dianggap lebih sah secara hukum dibandingkan daripada kata-kata lisan. Nah, itulah mengapa seringkali menyampaikan informasi itu lebih berfungsi secara resmi. Nah, komunikasi tertulis juga dapat mencakup emoji yang dapat membantu ketika kita sedang menyampaikan informasi atau pesan melalui simbol menulis. Nah, sebenarnya ketika kita sedang menulis, kita itu sedang melatih komunikasi tertulis kita. Nah, contohnya dari email atau pesan atau teks sehingga menjadi sebuah laporan. Nah, itu lebih formal dan lebih formal. Nah, komunikasi tertulis juga adalah landasan sebagian besar berbagai informasi dalam bisnis. Jadi informasi komunikasi tertulis ini sering dipakai dalam berbisnis, dan orang bisnis biasanya sering memakai komunikasi tertulis. Yang terakhir itu ada komunikasi visual. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu komunikasi visual? Nah, secara harfiah komunikasi visual yaitu komunikasi yang melalui penglihatan. Visual dalam bahasa Inggris artinya yaitu ketajaman mata, dapat dilihat, kasat mata, atau dapat disaksikan dengan mata. Nah, sedangkan kata visual sendiri itu bermakna segala sesuatu yang dapat dilihat dan direspon oleh indera penglihatan. Nah, visual berasal dari kata videre yang artinya melihat. Komunikasi visual dikenal juga sebagai dengan sebutan bahasa isyarat. Nah, komunikasi visual merupakan proses komunikasi yang berupa kombinasi seni, lambang, tipografi, gambar, grafis, ilustrasi, dan warna. Nah, komunikasi visual ini juga seperti kreativitas, ekspresivitas, efisiensi, estetika, komunikatif, dan lain-lain untuk menciptakan suatu media yang dapat menarik perhatian dan juga menciptakan media komunikasi yang efektif agar dapat diapresiasi oleh komunikan atau audiens yang saat itu sedang melakukan komunikasi. Nah, dalam pembahasan kita tadi juga terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu bahwa komunikasi ini memiliki 5 jenis. Ada komunikasi visual, komunikasi nonverbal, komunikasi verbal, komunikasi tertulis, dan komunikasi mendengarkan. Nah, nonverbal juga memiliki keterkaitan yang saling berkesinambungan dengan verbal agar menghasilkan komunikasi yang efektif. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu adalah 2 jenis yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kita harus memakai 2 jenis itu agar bisa menciptakan komunikasi yang efektif. Nah, baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, pada saya mohon ampun. Semoga video yang dapat kita saksikan tadi dan saya jelaskan tadi dapat memberikan kita pemahaman dan dapat memberikan kita kemudahan untuk kedepannya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.